Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, amanah bukanlah sekedar titipan. Ia adalah beban yang pernah ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung karena beratnya. Namun, manusia menyanggupinya. Pertama adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang kita hirup, raga yang sehat, hingga waktu yang luang. Semuanya adalah mandat. Sudahkah kita menyampaikannya kembali dalam bentuk sujud dan ketaatan yang tulus? Ingatlah, setiap nikmat akan ditanya kemana ia digunakan. Kedua adalah amanah dari sesama manusia. Ia berupa janji yang terucap, tugas di pundak pekerjaan, hingga rahasia yang tersimpan rapat. Menjaganya adalah bukti iman, namun mengabaikannya adalah benih kemunafikan. Ketiga, amanah kepada diri sendiri, yaitu menjaga kehormatan diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri, dan keselamatan diri sendiri, serta menjaga dari barang yang diharamkan. Jangan pernah berkhianat, karena saat kita merusak satu amanah, kita sedang menghancurkan martabat diri kita sendiri di hadapannya. Jadilah pribadi yang terpercaya, tunaikan hak Sang Pencipta, penuhi hak sesama. Karena pada akhirnya, hanya kejujuran yang akan membawa kita pada ketenangan. Padi menguning siap dituai. Simpan di lumbung, ikatlah erat. Janganlah hianat, janganlah lalai, agar selamat dunia akhirat. Mari kita dengarkan apa kata Mursyid, At-Tamimi, dan Ustadz Fauzi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah. Para asatidah rahimakumullah. Ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini, yaitu berzikir bersama taqarruban ilallah, dan juga sekaligus mentadabburi Al-Quran dengan istiqomah kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa menunaikan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kita mentadabburi surat An-Nisa ayat 58. Sebelumnya mari kita buka dulu, dan juga sebelumnya mari kita fahami dulu tentang jenis-jenis amanah. Ini sangat penting sekali ya. Jadi jenis-jenis amanah, amanah itu artinya jujur, dapat dipercaya ya. Jadi di sini jenis-jenis amanah, ada amanah kepada Allah. Apa amanah kepada Allah itu? Yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan juga ada jenis amanah kepada sesama manusia, yaitu menyampaikan hak orang lain, menjaga titipan, juga memenuhi janji dan menjaga rahasia. Ini termasuk amanah sesama manusia, ya.
Ini sangat penting kita pahami bersama. Selanjutnya yaitu amanah kepada diri kita sendiri. Apakah amanah kepada diri kita sendiri? Yaitu menjaga kehormatan diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri dan keselamatan diri kita sendiri, ya, termasuk menjaga dari barang yang diharamkan. Ini amanah kepada diri kita sendiri, ya. Jadi amanah ini lawannya khianah, Pak. Jadi orang yang amanah jadi akan konsisten, jujur antara perkataan dan perbuatan. Ini termasuk amanah kepada diri kita sendiri. Jadi pentingnya kita amanah dalam Islam, yaitu amanah dalam tanda keimanan dan merupakan salah satu sifat wajib kepada Rasulullah, sementara berkhianah adalah ciri-ciri orang-orang munafik, ya. Jadi dampak atau manfaat amanah adalah menimbulkan ketenangan atau tumakninah, Pak. Jadi membangun kepercayaan sosial dan membawa keberkahan dan kehidupan yang harmonis. Ini, Pak, tenang, ya. Ini sangat penting sekali kita ketahui bersama. Mari kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 58. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini perlu kita pahami bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Ia memerintahkan agar amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis Hasan, ya, dari Samurah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Addil amanati ila man i'tamanaka wa la takhum man khanaka." Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu. Nah, ini, Pak. Jadi ini Islam indah, Pak, ya. Jadi meskipun dikhianati, ternyata kita tidak boleh mengkhianati, tidak boleh membalas berkhianat. Jadi di sini hadis riwayat Imam Ahmad dan semua pemilik kitab Sunan, ya. Mana hadis ini umum, mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia menyampaikannya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, seperti salat, zakat, puasa, kifarat, ya, semua jenis nazar dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah, sebagian dari mereka atas sebagian yang lain.
seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addannal huququ ila ahliha hatta yuqtassa lisyatil jamma'i minal qarna. Di sini sesungguhnya semua hak itu benar-benar akan disampaikan kepada pemiliknya, hingga kambing yang tidak bertanduk diperintahkan membalas terhadap kambing yang bertanduk. Ini Pak, ini sabda Nabi ya, yang dahulu di dunia pernah menyeruduknya. Jadi ini luar biasa Pak ya. Jadi Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi ya, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Abdullah ibnu Sa'id, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan sesungguhnya syahadat itu menghapus semua dosa kecuali amanat. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di hari kiamat kelak seseorang diajukan ke hadapan pengadilan Allah. Jika lelaki itu gugur di jalan Allah, dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanatmu. Maka lelaki itu menjawab, bagaimana aku akan menunaikannya sedangkan dunia telah tiada? Ini Pak, ya, mengajukan pertanyaan. Maka amanat itu menyerupakan dirinya dalam bentuk sesuatu terpadat di dalam dasar neraka jahanam. Maka lelaki itu turun ke dasar neraka lalu memikulnya di atas pundaknya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa setiap kali ia mengangkat amanah itu, maka amanat itu terjatuh dari pundaknya, lalu ia pun ikut terjatuh ke dasar neraka. Ini saking pentingnya amanat Pak ya. Jadi begitulah selama-lamanya. Jadi di sini selanjutnya Zazam ya ini mengatakan bahwa lalu ia datang menemui Al-Barra ibnu Saib yang menceritakan hal tersebut kepada Al-Barra. Maka Al-Barra mengatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh saudaraku. Lalu ia membacakan firman-Nya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya, karena amanat ini termasuk memang berat Pak. Jadi harus kita betul-betul paham ya. Jadi di sini As-Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abu Laila dari seseorang lelaki dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini bahwa amanat ini bermakna umum dan wajib ditunaikan terhadap semua orang, baik yang bertakwa maupun yang durhaka. Muhammad Ibnul Hanafiyah mengatakan bahwa amanat ini umum pengertiannya, menyangkut bagi orang-orang yang berbakti dan orang-orang yang durhaka. Abul Aliyah mengatakan bahwa amanat itu ialah semua hal yang mereka diperintahkan untuk melakukannya dan semua hal yang dilarang mereka mengerjakannya. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hafiz ya, dari Al-A'mas, dari Abu Duha,
dari Masruq yang mengatakan bahwa Ubay itu pernah mengatakan termasuk ke dalam pengertian amanat ialah memelihara farji bagi orang wanita. Ini saking pentingnya, Pak. Ini peringatan Allah ya, ini harus kita perhatikan. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa wanita termasuk amanat yang menyangkut antara kamu dan orang lain. Jadi, payah betul hati-hati. Jadi Ibnu Abu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Termasuk ke dalam pengertian amanat ini ialah nasihat sultan kepada kaum wanita, yakni pada hari raya. Kebanyakan musafirin menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman ibnu Tolha, ibnu Abu Tolha. Nama Abu Tolha ialah Abdullah ibnu Uzza ibnu Utsman ibnu Abud. Ya, ini riwayat Ad-Dar ibnu Qusay ibnu Kitab Al-Qurashi Al-Abdari ya. Jadi dia tukang mengurus Ka'bah, Pak. Jadi dia adalah saudara sepupu Saibah ibnu Utsman ibnu Abu Tolha yang berpindah kepadanya tugas pengurusan Ka'bah hingga menurun ke anak cucunya sampai sekarang. Jadi yang mengurus Ka'bah itu memang ada silsilah menyambung keturunannya, Pak. Jadi Utsman ini termasuk. Jadi Utsman yang ini masuk Islam masa perjanjian gencatan senjata antara perjanjian Hudaybiyah dan terbukanya kota Mekah. Saat itu ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Dan Amr ibnu As, pamannya bernama Utsman ibnu Tolha ibnu Abu Tolha, ia memegang panji pasukan kaum musyrik. Ini masih belum Islam, Pak ya. Jadi dalam perang Uhud dia terbunuh dalam peperangan itu dalam keadaan kafir. Sesungguhnya kami sebutkan nasab ini tiada lain karena kebanyakan musafirin kebingungan dengan nama ini dan nama itu, yakni antara Utsman ibnu Abu Tolha pengurus Ka'bah dan ibnu Tolha itu Abu Tolha yang mati kafir dalam peperangan Uhud. Jadi namanya mirip-mirip, Pak ya. Mari kita selanjutnya. Di sini Ibnu Ishaq mengatakan bahwa salah seseorang dari ahlul ilmi telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berdiri di depan pintu Ka'bah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah, ala kullu maksuratin au damin au malin yud'a fahuwa tahta qadamai hataini illa sidanatal bait wa siqayatal haj. Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dia telah menunaikan janjinya kepada hambanya dan telah menolong hambanya dan telah mengalahkan pasukan yang bersekutu sendirian. Ingatlah, semua dendam atau darah atau harta yang didakwakan berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Ini sabda Nabi, kecuali jabatan Sadanatul Ka'bah, jadi pengurus Ka'bah, dan Siqayatul Haj. Siqayatul Haj di sini pemberi, ada yang tugas untuk memberi minuman jamaah haji, Pak. Jadi di sini biar tam ya, mari kita
Sabar sebentar, mudah-mudahan Allah beri kefahaman untuk menambah keimanan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibnu Ishaq melanjutkan kisah hadis sehubungan dengan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu, hingga ia mengatakan bahwa setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid, maka menghadaplah kepadanya Ali ibnu Abu Thalib seraya membawa kunci pintu Ka'bah. Lalu Ali berkata, "Wahai Rasulullah, serahkan sejarah tugas ini kepada kami bersama jabatan Siqayah." Jadi jabatan yang memberi air ke jemaah haji itu. Semoga Allah melimpahkan solawat kepadamu, ya, rahmat, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di manakah Utsman ibnu Tolhah?" Nah, ini sabda pertanyaan Nabi, ya. Lalu Utsman dipanggil. Setelah ia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda kepadanya, "Haka miftahaka ya Utsman, al-yaumu yaumu wafa'i wa bir." Inilah kuncimu, hai Utsman. Hari ini adalah hari penyampaian amanat dan kebajikan. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain dari Hajjaj, dari Ibnu Juraid, sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman ibnu Tolhah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil kunci pintu Ka'bah darinya, lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah. Hal ini terjadi pada hari kemenangan kota Mekah. Jadi termasuk riwayat Fathu Mekah. Jadi setelah itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari dalam Ka'bah seraya membacakan ayat, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya," hingga akhir ayat. Lalu Rasulullah SAW memanggil Utsman dan menyerahkan kepadanya kunci tersebut. Ini, Pak. Jadi Ibnu Juraid mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW keluar dari dalam Ka'bah seraya membaca firman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Maka Umar ibn Khattab berkata, "Semoga Allah menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan beliau. Aku tidak pernah mendengar beliau membaca ayat ini sebelumnya. Telah bercerita kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan kepada kami Ibn Khalid dari Az-Zuhri, dan mengatakan bahwa Nabi SAW menyerahkan kunci pintu Ka'bah kepada Utsman seraya berkata, 'Bantulah dia oleh kalian dalam menjalankan tugasnya sebagai hijabatul bait." Ya. Sini selanjutnya tinggal sedikit terakhir, ya. Di sini, Pak, jadi mengeluarkan selanjutnya di sini. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminta sebuah panci besar yang berisikan air. Lalu beliau mengambil air itu dan memasukkan piala itu ke dalamnya. Di dalam, setelah masuk dalam Ka'bah itu ada Pak, ada patung Nabi Ibrahim di dalamnya itu, dan gambar makam Ibrahim. Maksudnya bekas makam ini, bekas berdirinya. Terus sekarang masih ada di sana. Orang yang sudah nyampe mesti dilihat, dikurung ya di situ. Ya. Di sini di dalam Ka'bah kemudian menempelkan pada dinding Ka'bah. Pada mulanya makam Ibrahim ditaruh di dalam Ka'bah.
Setelah itu beliau bersabda, ya ayuhan nas, hadhihi kiblah. Hai manusia, inilah kiblat. Jadi selanjutnya Rasulullah SAW keluar lalu melakukan tawaf di Ka'bah sekali atau 2 kali keliling menurut apa yang disebutkan oleh pemilik kitab Arbardul Miftah. Setelah itu turunlah malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak. Ya, di sini selanjutnya ayat Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan sesungguhnya kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil. Ini Pak. Jadi sekiranya cukup sekian dulu. Nanti guru kita yang memantapkan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari kami apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Hadanallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurutmu video ini bagus dan kalian suka dan merasa bermanfaat, yuk jangan ragu untuk klik tombol like di bawah sekarang juga. 1 jempol dari kalian sangat berarti untuk channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih keren lagi buat kalian semua. Terima kasih buat dukungannya, semoga Allah memberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi dua itu, satu makhluk dan kedua makhluk. Kalau yang makhluk itu amanah, mana Allah menurunkan firman Allah Quran isinya, mana Allah beritakan melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, ya, rukun iman dan Islam yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman. Itu amanah ya Allah. Kemudian bagi makhluk luar daripada ibadah khusus, jadi muamalah ini yang lebih berisiko. Nah, terkadang ini yang bisa tadi saya sampaikan, bisa walaupun dia orang suhada, dia suhada gitu, ya, gugur di jalan Allah, tapi ternyata dia punya amanah yang tidak tersampaikan, maka bisa terjungkal ke neraka. Itu berat. Hanya itu hati-hati ada amanah, termasuk utang piutang, ya. Termasuk utang piutang. Makanya utang piutang itu kita selesaikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan bisa utang piutang. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.